Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana kalau yang lupa tidak kita kerjakan ketika sholat adalah sunnah hayat. Apa saja sih contohnya sunnah hayat? Contohnya membaca ayat Al-Quran atau membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca tasbih ketika ruku, membaca tasbih ketika sujud, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, itu diantaranya. Tapi sebenarnya ada banyak. Nah, untuk rinciannya apa saja sih yang termasuk sunnah hayat gitu, insya Allah akan dibuatkan videonya. Kita kembali lagi, bagaimana kalau kita lupa tidak mengerjakan sunnah hayat. Contoh nih, lagi sholat, habis baca Al-Fatihah, kita langsung takbir, langsung ruku. Pas lagi ruku ingat, kok saya gak baca surah ya tadi habis baca Al-Fatihah. Nah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, lanjutkan rukunya. Lanjutkan sholatnya, jangan kembali kepada sunnah hayat. Tidak boleh kembali kepada hayat. Lalu pertanyaannya, apakah sebelum salam disunnahkan sujud sahwi? Tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi ini poin pentingnya, ada dua. Kalau lupa sunnah hayat, tidak boleh kembali kepada sunnah hayat dan tidak disunnahkan sujud sahwi. Bagaimana kalau kembali kepada sunnah hayat tersebut? Kalau dilakukan dengan aliman, amidan, tahu hukumnya, dan dilakukan dengan sengaja, bukan karena lupa, sholatnya batal. Atau dia mengerjakan sujud sahwi gitu. Dia mengerjakan sujud sahwi sebelum salam karena meninggalkan sunnah hayat dan dilakukan dengan aliman amidan, maka sholatnya batal. Itu. Jadi tidak boleh kembali pada sunnah hayat dan tidak disunnahkan sujud sahwi. Wah, saya aman nih. Untung saya gak tahu ilmunya. Hati-hati. Nah, orang yang tidak ilmu fikih ini tidak tahu kalau ke sunnah hayat ketika ditinggalkan itu tidak sunnah sujud sahwi gitu. Dia tidak tahu. Tapi ketidaktahuannya ini tidak ada uzur gitu. Karena dia kiai di lingkungannya banyak, akses internet ada, TV dia punya, bahkan ada pesantren di dekat rumahnya. Cuma dia tidak belajar. Nah, orang yang seperti ini ketidaktahuannya ini tidak karena uzur, tidak dimakfu. Artinya apa? Kalau ada orang yang dia itu tidak tahu akan suatu hukum, kemudian dia mengerjakan hal tersebut karena sangkaannya. Dalam hal ini contoh, dia mengerjakan sujud sahwi karena dia menyangka kalau sunnah hayat ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Karena ketidaktahuannya ini dan ketidaktahuannya ini tanpa uzur, maka ini juga dihukumi batal sholatnya. Yang tidak batal itu kalau dia tidak tahu, tapi tidak taunya karena uzur. Atau dia tahu hukumnya, tapi dia lupa. Yang tidak tahu tapi ada uzur itu seperti apa? Contoh, dia itu rumahnya di pedalaman, tidak ada kiai, tidak ada ustadz gitu. Atau dia mu'alaf, atau dia tidak ada akses internet gitu untuk dia belajar ilmu fikih ini. Ya maka ketidaktahuannya dimakfu. Sehingga ketika dia menyangka bahwa meninggalkan sunnah hayat itu sunnah sujud sahwi dan dia melakukannya, tidak batal gitu. Dan ini keterangannya ada di di Sarah Matan Zubad. Ya, di sana dijelaskan bahwa orang awam pun kalau dia orang awam yang tidak mengetahui hukum ini dan dia melakukannya dengan sangkaannya padahal dia tidak tahu itu tanpa uzur, maka sholatnya dihukumi batal. Jadi penting ya mempelajari ilmu fikih, fardu ain loh mempelajarinya, karena ini berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan sholat, dan sholat itu kan hukumnya fardu.